Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Hari Susilo. Kali ini kakak akan membahas materi bab 3 yang berjudul Akhlak Bertetangga. Kemudian kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh adik-adik. Yang pertama, menghayati adab Islami kepada tetangga. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab Islami kepada tetangga. Yang ketiga, memahami adab Islami kepada tetangga. Kemudian yang terakhir, mensimulasikan adab Islami kepada tetangga. Oke adik-adik, pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian tetangga dan masyarakat. Yang kedua, dalil hidup bertetangga. Dan yang ketiga, sikap hidup bertetangga. Dan nanti akan kakak sampaikan dalam pembahasan ini. Oke, poin yang A, pengertian tetangga dan masyarakat. Sebelumnya adik-adik, ada yang sudah tahu apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dari pengertian ini mengandung bahwa makna bertetangga tidak memiliki ketentuan yang khusus. Ini berarti bahwa tetangga kita bisa berbeda suku, agama, warna kulit, kaya atau miskin. Namun di dalam hal ini batasan tetangga masih dipersilakan para ulama. Akan tetapi pendapat mutabar atau pendapat yang mansur mengatakan bahwa batasan bertetangga adalah 40 rumah dari semua arah, baik itu kanan, kiri, depan, belakang. Adapun masyarakat adalah kumpulan dari beberapa tetangga, yang berarti masyarakat ini memiliki makna yang lebih luas secara wilayah. Kemudian yang B, adapun dalil hidup dalam bertetangga. Bisa adik-adik lihat di layar belakang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang di sekitar kita, baik ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam hal ini jelas sudah bahwa menghormati dan berakhlak baik kepada tetangga adalah suatu yang wajib kita lakukan sebagai umat beragama dan sebagai makhluk hidup yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan hal itu juga merupakan sebagaimana tanda dari keimanan seorang kepada Tuhannya. Kemudian pembahasan poin ke-C, sikap hidup bertetangga. Dalam hidup bertetangga, tentunya interaksi suatu dengan yang lain pasti akan terjadi. Maka sebagai orang muslim harus selalu menjaga dirinya untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga dan masyarakat sekitar. Kemudian adapun orang yang bertetangga memiliki jumlah hak asasi dari kita. Di antaranya ada 7. Yang pertama, hendaknya kita memberi salam kepada ia terlebih dahulu. Yang kedua, hendaknya kita berbuat baik
kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan kepada kita. Yang ketiga, hendaknya kita mengembalikan hak atau membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam. Kemudian yang keempat, hendaknya kita mengunjunginya jika ada yang sakit. Nomor 5, hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka bergembira dan memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan. Dan yang keenam, hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan semampu apapun itu. Dan yang terakhir, hendaknya kita berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Hal ini jika kita mampu memberikan dan melaksanakan hak-hak bertetangga di atas tadi, tentunya kehidupan yang bahagia, harmonis, dan tentram, aman, dan sejahtera akan terjadi dengan sendirinya, sehingga terjauh dari segala fitnah dan permusuhan. Kemudian secara luas, hidup bertetangga dan bermasyarakat dapat mewujudkan dalam beberapa bentuk. Yang paling utama dan sangat dianjurkan oleh umat Islam, yakni yang pertama, tidak menyakiti tetangga, bahkan kita harus wajib memuliakannya. Maksudnya di sini yakni tidak salah lagi bahwa menyakiti tetangga adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk di antara dosa-dosa yang besar yang wajib untuk dijauhi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Kemudian yang kedua, bermuka berseri-seri saat bertemu tetangga. Maksudnya di sini bahwa berwajah berseri-seri dan selalu tersenyum saat bertemu dengan para sahabatnya adalah merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, tidak pernah Rasulullah SAW melihatku kecuali ia tersenyum kepadaku. Hadis muttafaq alaih. Kemudian yang poin ketiga, menolong saat dalam kesulitan. Dalam hal ini, memelihara dan menjaga hak-hak bertetangga adalah dengan menolong tetangga saat dalam kesulitan, saat dia membutuhkan. Kemudian poin yang keempat, yakni memberikan penghormatan yang istimewa. Jadi maksudnya ini adalah seorang muslim yang baik adalah orang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan orang lain yang bersifat pribadi. Kemudian poin yang kelima, menerima uzur atau permohonan maaf. Jadi adik-adik, ketika kita memiliki kesalahan, baik itu ke teman, tetangga, saudara kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu meminta maaf terhadap mereka. Kemudian poin yang keenam, menasihati dengan lemah lembut. Seseorang muslim yang baik ketika bertetangga berbuat maksimal adalah menasehatinya dengan lemah lembut dan mengajaknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, kemudian poin yang ketujuh yakni saling berkunjung. Ketika kita hendak berkunjung kepada tetangga kita, hendaknya kita mencari waktu yang tepat. Janganlah kita sering-sering berkunjung karena takutnya membuat mereka bosan terhadap kita. Baik adik-adik, dapat kita simpulkan dari pembahasan yang sudah kakak sampaikan bahwa akhlak terhadap tetangga yakni manusia hidup tidaklah seorang diri. Manusia sangat membutuhkan orang lain dan membutuhkan bertetangga, bermasyarakat, sebab ia tidak mungkin mampu hidup seorang diri dalam menghasilkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluannya, baik itu sandang pangan, papan,
ketenangan jiwa, serta keperluan hidup yang lainnya. Lebih luas lagi, bahwa kita adalah warga negara Indonesia, bangsa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beragam agama. Mungkin itu saja pembahasan dari kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.